Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putra. Salam budaya, warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya ini berada di Padepokan Joko Tingkir, Desa Dukuh Ndukoh, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Mriki Pak, mboten napa-napa. Tem mriki mboten napa-napa. Ah, nggih, santai mawon. Nah, pun. Alhamdulillah ana sing ngirimi kopi. Nah, Iki berkate Pringgoboyo kopi. Balik iki kok teh. Nah, Mbak Umar pundi? Sampun niku pun es kula. Oh, nggih, pun. Kula tak mriko rumiyin. Nggih, monggo-monggo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan bercerita, Mbak Umar, Kalek, saya akan menceritakan tentang Supo, Empu Supo. Nah, saya awali dari begini, Mbak Umar. Pada zaman dahulu di Kerajaan Mojopahit, ini ada raja yang namanya Bre Kertabumi. Nah, Raja Bre Kertabumi ini naik tahta, yaitu menggantikan raja yang lama yang namanya Prabu Pandan Alas. Nah, Prabu Pandan Alas ini lengser ke Prabon itu tahun 1468. Nah, akhirnya diganti oleh Prabu Bre Kertabumi yang memerintah mulai dari tahun 1468 dan nanti sampai 1478. Jadi 10 tahun menjadi raja di Kerajaan Mojopahit. Nah, di saat pada tahun 1478 awal dilalai Prabu Kertabumi ini yang sebelumnya diparani karo sapa ae ini enggak manut, termasuk diparani putrane sing saking Demak, Raden Patah dikengen mlebet Islam niku tasih mboten purun. Dilalai dadakan diparani oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dilalai purun mlebet Islam. Tahun 1478 Masehi. Nah, di saat Raja Bre Kertabumi atau Brawijaya yang kelima ini masuk Islam, itu ada seorang pemuda di Kerajaan Mojopahit itu yang heran. Loh, kok iso raja yang begitu besarnya, kekuasaannya sekian luasnya, nah kok bisa tunduk dengan seorang yang namanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, akhirnya pemuda ini heran. Akhirnya di dalam hatinya kepingin dia itu meguru kepada orang itu, yaitu meguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, siapa pemuda itu? Pemuda itu adalah tidak lain adalah putranya Empu Supandrio. Putranya Empu Supandrio, empu yang sangat terkenal di Mojopahit. Nah, pemuda ini sering disebut dengan sebutan Supo Mandrangi. Belum menjadi empu. Belum menjadi empu. Tapi dia sudah banyak mengetahui orang tuanya bagaimana cara-caranya membuat keris. Nah, akhirnya yang namanya Supo Mandrangi ini karena saking herannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya mencari Kanjeng Sunan Kalijaga dan akhirnya ketemu. Setelah ketemu, Supo akhirnya masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, dia kepengen mengabdi dan berguru
atau di dalam bahasa kiainya mungkin menjadi khodam begitu kali. Akhirnya diterima oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi pada waktu Supo diterima menjadi muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Kalijogo sudah punya murid yang kemana-mana ikut, namanya Imam Sumantri. Sumantri. Nah akhirnya setelah tambah Supo ini menjadi muridnya, akhirnya Sunan Kalijogo kemana-mana bersama dengan dua orang, yaitu Imam Sumantri dan Supo Mandrani. Gitu Mbak Umar. Nah setelah itu Mbak Umar, setelah kemana-mana ikut, pada suatu ketika Kanjeng Sunan Kalijogo ini pulang ke Tuban. Setelah sampai di Tuban, ibunya Kanjeng Sunan Kalijogo mengeluh, "Nger, duwe anak loro ae kok ya gak ana sing nduk omah. Kowe morak-marik. Adikmu saiki wedok juga ikut kemana-mana. Wis. Iki piye?" Akhirnya Sunan Kalijogo tanya, "Duh, adik kemana? Ikut bertapa?" Sunan Kalijogo juga terkejut. Wong wedok lho. Perempuan. Namanya Rasa Wulan. Nah, akhirnya ditanya, "Bertapa di mana?" Ya, katanya masuk ke hutan. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Sudah ada lebih dari setahun. Nah saya ini sebagai orang tua juga khawatir nak. Bagaimana? Nah saya ini delek ono adikmu. Nah akhirnya Imam Sumantri dan Supo Mandrani ini diajak untuk melacak Rasa Wulan yang katanya bertapa di hutan. Setelah hutan-hutan jati yang ada di seluruh Tuban dicari, wilayah Tuban khususnya diacak-acak, disisir, tidak ketemu. Akhirnya sampai berjalan ke barat, sampai ke Jenu, sampai ke mana, sampai ke Lasem, sampai ke mana itu Ambulu itu diacak-acak juga hutannya. Akhirnya ketemunya di Lasem. Gitu. Ketemu di hutan Lasem. Tapi sudah dalam bahasa Jawanya lali kamanungsane. Masalahnya toponya ini adalah topo ngidang. Nah, topo ngidang itu tangannya dibondo ke belakang. Nah, makannya adalah daunan. Nah, sekian tahun sudah dalam keadaan seperti itu. Pakaiannya juga sudah rowak-rawek. Dan akhirnya sudah setengah telanjang. Akhirnya Sunan Kalijogo mengetahui itu adik saya. Ayo sekarang ditangkap. Setelah ditangkap ternyata gesit seperti kita. Lari ke sana. Loncatnya ke sana, loncat ke sana. Akhirnya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo diakali. Udahlah sekarang diperapatai. Kowe kono, aku tak kini, kowe kono. Nah akhirnya setelah diadang itu tadi tertangkaplah. Rasa Wulan akhirnya tertangkap. Yang menangkap adalah Supo. Pada waktu diberi nasi dari depan, diuncali nasi begini, kemudian Supo ada di belakang. Setelah itu karena sudah hilang konsentrasinya, karena Rasa Wulan konsentrasinya ke depan, orang yang memberi nasi tadi itu, akhirnya dirangkul dari belakang oleh Supo, langsung dibubet dengan sarung. Akhirnya diperangkap gini, dirangkul tongguri. Akhirnya gak bisa lari. Akhirnya tertangkaplah Rasa Wulan.
Nah, setelah tertangkap, akhirnya dibawa pulang ke Tuban. Setelah itu, karena ingatannya ini sudah lupa. Seperti lewung. Seperti lewung. Nah, seperti lewung. Akhirnya setelah pelan-pelan disembuhkan dan akhirnya sembuh. Nah, setelah sembuh, akhirnya Imam Sumantri dan Supo dipanggil oleh Sunan Kalijogo, dihadapkan kepada orang tuanya yaitu Adipati Wilotikto. Nah, setelah di hadapan Prabu, Adipati dikatakan, Kanjeng Rama, rai kula sampun sembuh, sudah kembali. Biar tidak kemana-mana, maka harus cepat-cepat dicarikan jodoh. Nah, saya punya pandangan, karena adik saya itu sudah tersentuh oleh seseorang, wis wani ngerangkul teko ngguri. Nah, berarti dia harus bertanggung jawab. Nah, sopo sing wani ngerangkul anakku teko ngguri jarene Adipati Wilotikto. Nah, ingkang wonten ngrangkul saking wengking nggih niku Supo niki. Nah, berarti Supo sakniki kedah tanggung jawab kudu dinikahaken kalih adik kula nggih niku Rasulan. Pikire sapa? Supo. Nah, aku kok tambah dipek mantu karo bupati ya tambah seneng kan. Dipek mantu karo bupati. Nah, kowe kudu tanggung jawab Supo. Kowe kudu gelem dadi bojone Rasawulan. Kula manut mawon. Iki ketibanan rembulan. Iki ketibanan rembulan. Manut mawon kula. Ya, akhirnya dinikahkan antara Rasawulan dengan Supo. Nah, ini masalahnya. Nah, setelah itu sudah pernikahan sudah berjalan. Nah, sekarang Empu Supo sudah tidak ikut kemana-mana. Sudah ada di Tuban karena sudah punya istri Rasawulan. Sekarang Sunan Kalijogo kemana-mana hanya dengan Imam Sumantri. Nah, ini pada suatu saat ada kabar bahwa di kerajaan Mojopahit terjadi pagebluk. Penyakit. Kalau pagi sakit, sore sudah mati. Kalau malam sakit, malamnya paginya sudah mati. Pagebluk. Nah, pagebluk ini begitu ganasnya. Akhirnya Empu Supo khawatir. Jangan-jangan ayah saya yang ada di Mojopahit sakit juga. Akhirnya sambang nang Mojopahit. Barang sambang nang Mojopahit, di sana tersiar kabar bahwa bojone Bre Kertabumi yaitu Permaisuri Mojopahit sakit kena serangan pagebluk. Nah, karena sakit maka malamnya harus dikemit. Jadi ditunggu. Nah, yang nunggu bergiliran. Nah, di dalam istilah Jawanya namanya tugur. Sing tugur gantian. Nah, akhirnya pada waktu itu yang menjadi orang yang bertugas menjaga itu kebetulan adalah Supandrio, yaitu Empu Supandrio dan Empu Supogati, 2 orang. Nah, begitu mau berangkat malam, tiba-tiba Supandrio jatuh sakit. Gantian nih. Nah, Supogati juga sakit. Dua-duanya sakit. Padahal iki wayahe Jogo. Akhirnya Supandrio ngutus putrane pas Empu Supo lho kono. Kan Supo wae sambang bapakne. Wis le aku gentenono badalono sebabe aku loro. Nah, semono uga begitu juga yang namanya Empu Supogati juga memerintahkan kepada anaknya namanya Empu Jigjo. Sehingga Empu Jigjo dan Supo Mandrangi bertugas jaga, tugur, ngemit wong loro,
untuk menggantikan piketnya orang tuanya. Setelah sampai di kamar pada waktu itu malam, duh, kowe sapa? Kok sing jaga nom-noman? Sing ngomong Beri Kertabumi. Kowe nandi bapakmu? Ramamu nandi? Ngapunten Gusti, Rama kula kala wau niku meh mawon berangkat. Nanging ndelalah sakit mendadak. Dados kula sak mangke mbadali rama kula. Oh ngono. Nah kowe sapa? Aku kok durung tau petuk. Ngapunten Gusti, kula niki saking Tuban. Tapi asli kula Majapahit mriki, kula putrane Empu Supandriya. Cuma kula sampun semah angsal Tuban. Nah niki wau sambang ten Majapahit, ndelalai kok bapak sakit pas wayahe tugur. Nah akhiripun kula badali bapak. Seperti itu kali. Ada yang ditanyakan? Ayo, sadurunge tak terusno. Nah, siapa itu Empu Supo itu? Empu Supo berarti dulur IP kali sinten wau Said. Nggih. Berarti Rasa Wulan niku adike Raden Said. Berarti IP. Nah, berarti IP-ne ngaten. Nah, mantun-mantun kula lajengaken. Ndelalai pada waktu tugur malam niku wau udan terus. Berarti tambah adem hawane. Bareng hawane niku tambah adem, sing lara pun turu. Sing jaga bojone namine Bri Kertabumi, nggih ten jejere pun sampun mboten kuat ngantuk. Longgo ten kursi. Nah, Supo kali Jigjo niki longgo ten isor sekali sila. Sing Jigjo niki pun nguntak ngantuk. Pun nguntak ngantuk. Tapi sing Supo niki nahan. Aja sampe ngantuk. Delalai kepireng swara. Glodak-glodak. Ki swara apa? Mane? Glodak-glodak. Ki swara apa? Diamati mawon. Kali Empu, kali Supo. Tiba-tiba suara yang ketiga ini dibarengi dengan munculnya pusaka. Glodak-glodak langsung enten pusaka sing langsung munggah ten muter-muter ten jerone kamar. Muter tambah banter puterane niku wae. Nah, Empu Supo nyawang mawon, kali ndredeg iki apa sing kedadean apa? Apa yang akan terjadi? Setelah mutar-mutar tadi itu tiba-tiba merubah diri menjadi raksasa. Jadi orang yang besar, tinggi besar, hitam, rambutnya panjang dan keriting. Mengerikan lah. Mengerikan. Berewok dan bulu tangannya, bulu kakinya banyak sekali. Kemudian sambil melihat permaisuri yang sakit tadi itu. Kemudian sambil melihat Bri Kertabumi yang tidur di kursi dan juga sempat nyawang Supo kalian Jigjo. Tiba-tiba keris yang dibawa oleh Supo di belakangnya tadi. Di belakang ini kemudian muncul, kemudian berputar-putar, tapi warnanya putih. Sedangkan tadi itu adalah berputar-putarnya cahayanya merah. Nah, setelah berputar cepat berubah menjadi orang. Tapi beda. Orangnya ini ganteng. Kemudian perawakannya seperti seorang satrio. Gagah berani. Nah, akhirnya antara orang yang tinggi besar tadi berhadapan dengan orang yang bertubuh kesatria. Terjadilah pertempuran antara raksasa tadi dengan satria tadi. Nah, keris yang dibawa oleh Supo ini namanya keris
dapur Sengkelat. Nah, pamore Pamor Sewu. Sehingga disebut keris Sengkelat Pamor Sewu. Utawa ana sing nyebut Sengkelat Naga Sosro. Bukan. Sabuk Inten. Sengkelat sabuk Inten. Nah, begitu orang ini berhadapan dan bertarung, tiba-tiba ada keris lagi yang muncul, seret, berputar-putar lagi. Ternyata kerisnya Jigjo. Kerisnya Jigjo itu namanya sabuk Inten. Berputar-putar kemudian berubah menjadi seorang satria lagi. Tapi kurus. Tapi kurus badannya. Kecil. Sehingga begitu tarung ini kena seblak karo raksasa iki mau, wis gulung kuning, langsung kembali. Masuk lagi. Ke kerangkanya lah. Kerangkanya. Nah, tetapi setelah pertarungan ini hebat antara kerisnya Supo tadi dengan keris yang keluar tadi itu, akhirnya keris yang berwujud raksasa tadi akhirnya kalah. Masuk ke kotak lagi. Nah, keris apa itu yang masuk ke kotak? Ternyata itu adalah kerisnya raja, yaitu keris condong campur. Gadani raja. Gadani raja, tenjerone kamar niku wau, tenjerone kotak niku. Nah, akhirnya setelah raksasa tadi dikalahkan, kemudian sudah selesai pertempuran, keris sudah kembali ke kerangkanya, ke tempatnya masing-masing. Akhirnya Empu Supo saged nyantuk, Mbah. Saya ketelier, mau sebabnya gak turu blas. Dadakan di wis esuk. Bareng wis esuk, Gusti Putri Permaisuri yang sakit tadi sudah dandan. Sudah dandan, padahal beberapa hari yang lalu jangankan kok duduk, hanya tidur. Bergerak aja. Nah, akhirnya yang menjadi terkejut adalah suaminya, yaitu Bri Kertabumi. Duh, kena opo pengen-pengenane sing jaga wong tuwa-tuwa. Ora ana kedadian apa-apa. Lah iki sing jaga bocah nom-noman. Esuk-esuk bojoku kok wis waras. Iki ana apa? Ngapunten Gusti, sedaya menika kekuasaan itu. Wis yo bener awak. Nah, akhirnya berpamitan pulang dan akhirnya Empu Supo juga kembali ke rumahnya. Kemudian Jigjo juga kembali ke rumahnya dan ternyata sampai di rumah orang tuanya Jigjo, yaitu Empu Supogati juga sembuh sakitnya. Kemudian Empu Supandrio yang sakit juga sembuh. Nah, ternyata setelah dilihat kerisnya banyak yang gompel. Pertarungan bener le. Iki tarung mah bengi seru iki. Nah, seperti itu. Enten pertanyaan? Kados kaya Empu Supo niku kan enten cerita niku terus pundi sing makome terus enten ngene Sirawiti niku. Nah, itu nanti perjalanan selanjutnya. Nanti akan saya lanjutkan pada cerita berikutnya. Ngaten nggih? Nah, sampai di sini pemirsa cerita tentang Empu Supo dan keris Sengkelat Pamor Sewu. Bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Maka besok akan ditunggu saja kelanjutan ceritanya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.